Warawiri mengajar dari hati mencerdaskan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi nggak kembali lagi sih, ini podcast pertama kita sejujurnya ya, di podcast untuk pemenuhan tugas mata kuliah ketahanan masyarakat. Sudah bersama kami di sini. Kita kenalin diri kita masing-masing dulu aja. Boleh. Oke, dimulai dari saya dulu. Nama saya Muhammad Seren Haikal, salah satu anggota kelompok di kelompok berapa kita? Berapa ya? Ya pokoknya kelompok untuk matkul ketahanan masyarakat lah. Lanjutin, silakan. Nama saya Syakira Bila. Saya Danlang Beskara. Saya Farhan Maulana, biasa dipanggil Farhan. Oh iya, gitu aja. Saya Manegara. Oke. Dan sudah mendampingi kita dan menemani kita dalam untuk podcast ini selama beberapa menit ke depan. Sudah ada yang pertama, silakan kenalin diri. Saya Panji Majid dari Warawiri mengajar. Panji Majid dari Warawiri mengajar. Kakak. Saya Robiatul Adawiyah dari Warawiri Mengajar. Saya Maulana Inul Yakin dari anggota Warawiri mengajar. Oke. Kakak Panji sebagai apa berarti? Perintis saya. Perintis. Iya. Perintis Warawiri mengajar. Oke. Nah, panggil Kak Panji aja kali ya. Iya. Kak Panji dan Kak Obi. Kak Obi, Maulana. Kak Maulana. Sama sih jujur. Sama Maulana satu marga. Satu marga. Oke, kita bakal ngomongin materi pokok atau materi inti yang judulnya relevansi minat baca terhadap perkembangan zaman. Jadi kayak yang kita sama-sama tahu bahwa zaman itu kan cepat, semuanya berubah, makin hari makin cepat, dan semakin ada perubahan maka ada juga kebutuhan yang harus dipenuhi juga gitu. Jadi perubahan itu kan ada karena ada kebutuhan sebelumnya. Nah, setelah berubah, kebutuhan baru muncul lagi, sehingga makin lama zaman itu makin berkembang karena kebutuhan yang kita miliki itu juga makin banyak. Oleh karena itu timbul sebuah pertanyaan nih yang nanti akan dijawab oleh Bang Panji dan kawan-kawan. Iya. Kira-kira ya gitulah ya. Iya. Kira-kira sekarang di sekitar kita udah ada buku-buku nih. Buku-buku ini tuh masih relevan gak sih? Masih bakal terus tetap eksis gak sih di tengah perkembangan zaman nih? Yang makin cepat, apa-apa yang makin digital, apa-apanya sekarang makin video pendek, video 30 detik, video TikTok, Reels, scroll, segala macam, semuanya semakin banyak. Segala-galanya tuh udah makin berkembang. Buku-buku ini tuh masih relevan atau enggak? Kita akan bahas itu bareng-bareng. Saya dulu deh, mungkin sebelum masuk ke awal, aku mau nanya Kak nih, kira-kira Warawiri ini tuh latar belakangnya gimana dan dari kapan sih sebelumnya dirinya itu? Iya. Keren banget ini pertanyaannya nih. Cuman kita terima kasih banyak ya untuk teman-teman ya dari Penmas UNJ sudah bersedia mampir ke Taman Bacaan Masyarakat Warawiri Mengajar. Terus Warawiri juga punya salam pembukaan. Salam pembuka. Ya. Oke. Salam literasi. Salam literasi. Oh gitu. Audiens menjawabnya tetap lestari memanusiakan manusia. Oh, oke. Salam literasi. Tetap lestari memanusiakan manusia. Oke. Dua-duanya. Gak usah ya kepanjangan gitu. Ya, awal mula di 2018 ya. Itu 7 tahun yang lalu saya main ke taman ini. Sudah kondisinya spot seperti ini nih. Ada ayunan, charger gratis, terus ada perosotan, tapi tidak ada gedung kontainer pustakaan mini ini. Oh ini ya. Ini belum ada ya? Belum ada. Nah, saya mengamati bahwasanya setiap weekend itu rame ibu-ibu bawa keluarganya karena ini sarana publik ya kan, dinikmati bersama gitu. Lalu saya melihat bahwa wah, kayaknya saya perlu nih menghadirkan bahan-bahan bacaan. Terus saya minta spanduk bekas. Akhirnya saya bawa ke sini spanduk bekas. Saya ampar pakai buku koleksi saya pribadi. Terus banyak 20 buku awalnya tuh ya.
Kalau boleh tahu sekarang udah ada berapa buku nih? Sekarang ini kalau yang ada di sini sekarang milik DPAD semua, Dinas Pustaka Nasib Daerah Kota Tangerang, karena kita bekerja sama dengan dinas tuh, sekalipun kontainer pustaka mini ini milik DPAD. Nah, tadi pada waktu 2018 itu saya membuat grupnya dulu nih, namanya Warawiri Mengajar, karena saya suka jalan-jalan. Ditambah background pendidikan saya itu pendidikan, yang dimana saya diproyeksi jadi guru kan, dia akan mengajar gitu. Ya udah, kita bikin aja Warawiri Mengajar. Di 2018 bulan Maret saya ngampar minggu pertama pakai banner bekas, terus minggu keduanya saya bikin spanduk. Dia bikin spanduk itu Taman Bacaan Masyarakat Warawiri Mengajar, bikin akun medsos Warawiri Mengajar, saya tag kayak contoh Instagramnya Buat Tangerang gitu, open donasi buku, lalu di follow up. Lalu alhamdulillah minggu depannya banyak pengunjung yang tadinya nganterin anak sama istrinya bermain-main di wilayah taman, mereka bawa buku bekas-bekas anak ya. Oke, iya. Berarti awalnya dari inisiatif kakak-kakaknya dulu nih, Ya. terus akhirnya mendapat dukungan dari berbagai pihak, Ya. berdirilah ini Warawiri Mengajar ya. Oh, luar biasa sekali. Nah, itu kan berarti ada hubungannya ya, kayak kalau misalnya kita mau membuat sebuah hal yang bermanfaat untuk masyarakat tuh harus ada kesadaran dari diri kita masing-masing dulu dan juga masyarakat itu sendiri. Itu kan berarti ada hubungannya sama kualitas sumber daya manusia yang kita punya gitu. Betul. Karena makin bagus sumber daya manusia yang kita punya, berarti mereka semakin mau untuk berpartisipasi memajukan diri mereka sendiri. Betul. Nah, kira-kira nih kita senggol-senggol sedikit dah tema yang bakal kita bahas hari ini. Dengan segala perubahan yang kita udah sama-sama tahu lah, internet dan segala macam, minat baca nih kayak gini-gini, perpustakaan umum, pokoknya hal-hal yang membuat literasi generasi muda itu meningkat, itu berpengaruh nggak sih ke pembangunan manusia, pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan gitu? Kita bicara makronya dulu. Siap. Ya, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Iya. Kenapa berpengaruh? Karena semakin banyak informasi yang dihimpun sama manusia itu sendiri, ya kan, semakin kritis dia berpikir. Gitu. Semakin banyak hal yang ingin dia lakukan. Nah, contoh di situ, semakin orang kaya literasinya, semakin berpikir kritis, semakin bisa membaca peluang nih. Dia ada problem solving gitu. Apakah saya orang yang terdidik ini bagian dari solusi di tengah masyarakat, apa beban di masyarakat? Gitu. Nah, contoh nih, kan saya berangkat dari hobi saya membaca buku kan. Terus saya pakai spanduk bekas, terus pakai buku-buku quality saya ngampar berdua sama teman saya. Bahkan dia bukan orang sini, orang Curug Legok Tangerang Kabupaten. Nah, kenapa dia mau? Ya karena dia hobi. Nah, gitu. Ditambah waktu 2018 itu minat baca Indonesia kan ranking gua paling bawah. Iya. Se Asia itu menurut PISA ya kan. Nah, kalau zaman sekarang, apakah membaca buku cetak itu perlu? Apakah buku digital itu mengancam buku cetak gitu kan ya? Kalau menurut saya, semua orang akan kembali kepada buku cetak. Oh gitu, iya. Iya. Kayak saya pernah dengar di Finland ya. Iya. Finland itu udah akan mulai ninggalin segala macam buku digital, balik Iya. lagi dia ke cetak justru ya. Sama Swedia. Oh iya, Swedia. Oh apa Swedia itu harusnya? Swedia kan harus. Yang bendera gitu dah tuh. Pokoknya inilah Skandinavia lah ya. Iya, Skandinavia sana lah. Iya. Kayak membaca buku itu nggak bisa tergantikan. Membaca buku cetak itu. Iya benar. Kita yang ke-trigger pengetahuan dari medsos, kayak quotes-quotes di Instagram, Iya. ataupun opini-opini SJW di TikTok gitu. Iya. Twitter. Itu juga. Sama di X tuh. Iya. Ya. Itu kan hanya sebagai pemantik. Heeh. Itu hanya sebagai pemantik, kata pengantar, sehingga kan memancing kita ingin tahu lebih banyak tuh. Rasa penasaran kita kan tumbuh karena dari si konten kreator itu atau si SJW-nya, ya kan, lama-lama kok ini orang pinter banget sih, oh nih dia kritis banget sih, dari mana nih dia nih,
pengetahuan yang berasal buku apa nih yang dia baca, Oh, film apa iya, nih yang dia iya, tonton nih. iya. Akhirnya kan membuat kita membuka buku-buku yang dia baca. Hmm. Tapi zaman sekarang di buku cetak itu harganya semakin murah. Oh iya. Beli 2 gratis 1 bundling. Hmm. Ditambah buku cetak itu apa? Ada kesan tersendiri. Iya benar. Ada orang yang suka wanginya, Hmm. harum buku. Ada juga orang yang ingin fisik, bentuk fisik nih. Hmm. Dan ada juga yang bangga tuh buku berbaris rapi di meja, Iya. di ruang tamu tuh, walaupun dibacanya nanti satu hari sebelum kiamat gitu kan. Speedrun baca. Yang baca cepat dulu. Iya, baca cepat gitu. Dan bahkan kalau orang baru berhubungan sama buku ketika di semester akhir. Oh iya. Setuju. Trik SPSS secara cepat. Trik mengolah en vivo. Itu gitu pasti itu Iya. banyak buku-buku. Tapi apapun medianya kan kegiatannya tetap sama, Hmm. membaca. Baca ujung-ujungnya, iya betul ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Kosong. Belum belanja. Iya, berarti saat ini tuh tapi bahwa perkembangan teknologi digital tuh memang sebenarnya sedikit banyak mengubah cara masyarakat dalam mengakses dan mengonsumsi informasi ya. Jadi informasi kan banyak tuh kan melalui video. Dulu kan orang dapat informasi dari ya, koran atau kalaupun video dari berita-berita di TV kan. Betul. Sekarang arusnya tuh lebih cepat gitu. Nah, Udah diakses. betul. Apa-apanya jadi lebih searching juga udah tahu gitu kita beritanya apa gitu. Kayak kalau dulu mau lihat skor pertandingan kita nunggu koran top skor dulu kan di abang-abang nih nyari beli koran top skor biasanya beli baru kita baca prediksinya pengalaman. Sekarang di YouTube, di Google juga kan udah banyak ya. Berarti itu sedikit banyak itu kan olahraga kan. Itu mengubah kan ya cara kita menerima informasi itu masyarakat secara umum. Betul. Tapi mau jawab? Silakan. Nimpalin. Mau? Yang ngerti. Ayo, Bi. Kapan jadi? Sepanang kopi. Iya. Ada apa? Hanya benda ya kan? Hanya alatnya yang dimoderin di apa? Iya, dimodifikasi itu atau dipermudah lah akses kita untuk bahan bacaannya itu gitu. Iya. Nah, tadi kan kegiatannya tetap sama membaca. Nah, gitu. Terus apakah kemajuan teknologi informatika dan komunikasi ini membuat orang semakin semangat membaca ataupun semakin meninggalkan bacaan ya kan? Kalau menurut saya sih semakin banyak orang yang ingin membaca. Kalau menurut saya karena mudah diakses. Nah, mudah diakses dan murah. Contoh nih, saya tidak perlu lagi tuh berangganan koran, Iya. cetak, pakai loper, dan saya nggak perlu lagi tuh membeli majalah gitu. Karena si media informasi teknologi ini mempermudah kita untuk mengakses bacaan dan membuat kita tuh semakin ingin melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Karena kan semakin sadar kita dari bahan bacaan itu. Nah, contoh nih, sekarang kita udah nggak bicara tentang apakah kamu bisa bahasa Inggris, apakah kamu bisa bahasa Prancis, apakah kamu bisa bahasa Jerman. Udah nggak dari tahap itu. Karena si media informasi tersebut udah mensubtitle sendiri lewat AI. Oh, oke. Contoh kita bikin konten di TikTok, terus ada subtitle, akhirnya percakapan kita kan ada teksnya. Iya, iya. Nah, terus kita buka di Google, di page kita itu bisa kita setting bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, betul? Betul. Nah, akhirnya kan komunikasi informasi media digital itu mempermudah kita. Dan kita tahap itu udah bukan di apakah kamu bisa bahasa Inggris, apakah kamu bisa bahasa Jerman. Tapi kita tahapnya gitu, apakah kamu mengerti literasi lingkungan, apakah kamu mengerti literasi finansial gitu. Jadi ini dunia ini nih, dari dunia ini nih, dari perkumpulan orang ini, ketika orang ngobrolin tentang apa, kamu bisa bicara etika lingkungan, apa kamu bisa membahas isu feminis? Ya, saya mengikuti, jurnalnya saya baca, bukunya saya baca, YouTuber si influencernya saya baca, saya dengarkan, saya saksikan gitu. Maka dia banyak hal besar yang dilakukan itu lewat media digital. Tergantung nih
skala prioritas si manusia itu tersebut. Kalau dia punya kesadaran lalu dia ingin melanjutkan jadi aksi, kan dia sama-sama kritis dan ingin gerak tuh sama kita. Tapi kalau dia hanya tahu sih, asal jangan gua aja yang kesentuh. Ya sih, tahu isu itu tahu. Tahu nggak tahu ya? Tahu sih bakal mengancam hidup kita kayak yang terjadi di Raja Ampat. Itu eksploitasi alam. Ya saya tahu sih itu ada perempuan anak kecil eksploitasi disuruh nyebarin amplop di pinggir di tengah-tengah lampu merah. Nggak apa-apa sedang keluarga saya. Jadi lebih apatis berarti ya. Nah, ada orang yang lebih apatis, ada orang yang tadi kritis, dia melawan arus kayak salmon gitu. Oh iya, salmon pernah. Iya. Salmon. Kalau ikut arus apa ikan yang ikut arus? Gabus. Gabus. Salmon langsung ketambak. Budidaya nih. Ya, kita sekarang masuk ke benar-benar yang udah topik utamanya nih. Sebenarnya kan sekarang saya pernah dengar ada namanya attention span. Attention span itu sekarang anak-anak berkurang attention span-nya, tingkat perhatian mereka terhadap sesuatu gitu, karena terlalu banyak mengkonsumsi video yang sifatnya instan. Ya. Ya, jadi nggak sabaran, bahkan ada juga kasus-kasus yang dia nggak mau ngantri gitu, karena udah terbiasa hal-hal kalau dia tonton apa-apa bosan tinggal dia giniin, tinggal dia kayak di TikTok, kayak di Reels, YouTube Shorts. Nah, ini kan sebenarnya bahaya juga ya buat generasi mendatang ya. Nggak bahaya buat saya. Iya, buat kita Bagian saya. Oh, buat keluarga saya. Iya, kayak tadi tuh kan. Iya, untuk keluarga saya, selama keluarga saya tidak, Saya nggak bahaya. Saya nggak mau. Tapi kalau kita bicara kayak pembangunan manusia gitu, Indonesia harus menjadi negara yang lebih maju, terus kita harus mikirin anak-anak ini kan, karena mereka kan generasi masa depan gitu. Iya. Nah, kira-kira bisa nggak sih literasi kayak baca buku, terus juga minat baca itu menyelamatkan mereka gitu dari hal-hal, dari dampak negatif yang dibawa sama arus informasi yang makin cepat gitu sekarang? Tuh. Bisa, Kak. Bisa. Ya, kalau apa lagi? Kan tadi tuh membaca itu kegiatannya, ya kan? Yang membuat dia itu terpaksa membaca atau ingin membaca itu lingkungan yang membentuk dia. Contoh sekolah pertama dalam hidup dia itu keluarga, ibu ayahnya. Apakah ibu ayahnya itu memberikan reward atau menggiring dia menjadi seorang pembaca? Apakah ibu ayahnya itu mencontohkan banyak membaca di ruang tamu, mendongeng sebelum tidur untuk anaknya? Akhirnya kan imajinasi dia itu aktif, kosakata dia itu bertambah banyak, iya, kan? Betul. Terus berpikirnya makin kritis gitu. Terus di sekolah itu ring kedua tuh setelah dia keluar dari rumah, ya kan? Ring kedua tuh di sekolah. Apakah di sekolah itu support system perpustakaannya? Apakah guru bahasa Indonesia yang menggiring dia untuk mereview buku, mengulas buku? Apakah dia diajarkan untuk ini nama penulisnya, ini nama penerbitnya, ini nama ilustratornya? Kamu harus bisa menghafalkan ini, harus bisa cari tahu. Kalau bisa doakan penulisnya agar ilmunya berkah. Apakah guru-gurunya di sekolah itu mengajarkan seperti itu? Dan lingkungan masyarakat yang berbasis ruang publik kayak masjid, posyandu, apakah ada penyuluhan, ada motivasi dari posyandu atau dari masjid? Apakah support system ada buku yang si anak itu bisa baca? Gitu kan, anak kecil itu imitasi. Iya. Apapun yang orang dewasa atau ibu bapaknya lakukan ucapan itu bagian dari mendidik buat dia. Betul. Maka ada istilah kan, guru upload berdiri, murid iya komentar sambil berlari. Iya. Sekarang udah upload sama komentar ya. Iya. Dulu beda tuh. Dulu beda istilahnya. Maka kan jadi kan poinnya kita kehilangan figur. Iya. Kita kebanyakan orang bercakap-cakap, memberikan teori-teori tapi tidak mempraktekkan apa yang dia teorikan. Jadi saya mau melabeli saya sebagai pegiat literasi. Tapi saya cuman masih ngomong, sedangkan ketika saya berada sama dia tuh saya terus main HP, terus saya terus ngobrol sama orang di samping saya. Nggak pernah tuh dia melihat saya baca buku di dalam bis, di dalam kereta. Nggak pernah tuh saya ajak ke
festival-festival book fair Hmm. gitu. Harusnya kan anak kecil itu dia kan hanya melihat di sekitar dia saja. Kalau ibu ayahnya, gurunya itu memberikan teladan kemana-mana bawa buku. Ketika ada orang ngobrol diperhatikan lalu dicatat. Iya. Gitu. Lama-lama dia itu tertanam tuh, terinternalisasi. Iya. Oh jadi gini ya cara merhatiin orang kalau bicara nih. Oh jadi dicatat nih kalau ada hal yang penting. Oh jadi kalau ada kosakata yang nggak tahu, saya buka nih di KBBI online. Apa definisi dari kata ini? Apa definisi dari kata baku ini? Gitu. Sedangkan kita sendiri kan lalai. Kita yang merasa multitasking nih, ngobrol sambil main HP nih gini nih. Gitu. Akhirnya kan membuat orang, ya kalau saya ngobrol terus dia main HP, ya udahlah saya milih main game aja lah. Dia bilang sama diri sendiri, orang yang di depan saya itu nggak asik diajak bicara. Bahkan kalau ibunya apa sih orang ibu lagi repot, dia akan tertanam ibu saya bukan orang yang asik diajak cerita. Iya. Setelah tadi kita ngomongin tentang bagaimana kehidupan sehari-hari dapat juga membentuk pola pikir anak gitu. Apakah dia bisa berpikir kritis dan juga bisa memperhatikan lawan bicaranya dan menanggulangi dampak negatif dari si teknologi ini, kita akan masuk ke topik berikutnya. Masih berhubungan juga sama literasi. Mana? Ada yang mau bertanya yang lain? Mumpung Kak Panji masih ada di sini. Pedagang nih saya nih. Es krim. Ya maaf. Malana duluan. Malana. Mungkin sekarang beralih ke Kak Obi dan ke Kak Maulana kali ya. Terus nih, Kelas. menurut Kak Obi, apa Kak Maulana sendiri dampak positif dari meningkatnya minat baca terhadap sumber daya yang di jangka panjang kira-kira apa nih? Kak Obi apa Kak Maulana? Boleh? Ya, saya lebih menarik sama pertanyaan sebelumnya ya. Saya mau nyambung dulu sebentar sebelum menjawab pertanyaan dari kakaknya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang pendidikan anak ya, kebetulan saya juga seorang guru gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang sumber daya tadi kalau nggak salah ini ya pembangunan manusia. Jadi kalau pembangunan manusia itu kan berkaitan dengan pendidikan. Betul. Nah, berkaitan dengan pendidikan itu ada tiga pusat pendidikan kita lah ya. Yang kita tahu bahwa peran keluarga, sekolah dan juga masyarakat itu sangat berpengaruh. Kuncinya paling benar itu sebenarnya menurut saya juga ya, itu ada di orang tua. Bagaimana mengontrol anak tersebut, mau dijadikan apa anaknya gitu kan ke depan gitu. Terus kemudian bicara tentang gadget juga di usia anak-anak itu seperti apa, itu juga sebenarnya punya ada dampak positif dan negatif. Tapi untuk anak-anak cenderung lebih banyak negatif kalau tidak ada kontrol dari orang tuanya. Mungkin dari teman-teman semua sering banget nemuin anak yang saat ini ya, itu kendalanya kayak speech delay. Iya. Makanya banyak banget mama muda yang disarankan oleh dokter untuk tidak disarankan anak-anak itu dihadapkan dengan HP ataupun gadget yang lainnya, karena itu mempengaruhi bicara dia, terus kemudian interaksi dia dengan orang tua dan juga orang-orang di sekitarnya, itu sangat mempengaruhi. Jadi kelambatan bicara, kemudian daya fokus tadi yang sempat menyinggung fokus anak ketika memperhatikan itu juga mempengaruhi. Jadi ketika dia biasanya di gadget fokus gitu kan, ketika ngobrol sama orang lain itu rasanya beda gitu kan. Nah ini punya pengaruh di orang tua. Nah biasanya orang tua tuh orang tua zaman sekarang mau instan aja gitu kan, nggak mau diribetin anak nangis ataupun lain sebagainya, udah dikasih gadget kartu nonton apa aja deh biar diem gitu kan. Padahal itu punya pengaruh negatif gitu, anak jadi cenderung pasif gitu kalau interaksi sama orang lain gitu kan. Padahal kalau misalkan anak-anak saat ini ya harusnya sih dikembalikan lagi ke masyarakat, misalnya orang-orang sekitarnya ya, ajak main, ajak komunikasi, bangun komunikasi dengan anak itu penting banget dari sejak kecil gitu. Terus kemudian hadirkan sosok orang tua untuk anak itu juga penting banget, itu mempengaruhi bagaimana ke depannya. Diusahakan untuk usia 0 sampai 2 tahun minimal ya, maksudnya jangan anak itu langsung main gadget, maksudnya screen gitu ya, screen langsung ke gadget gitu, itu sangat mempengaruhi. Kemudian juga di usia anak-anak sendiri sekarang
ya beda gitu. Sangat disayangkan sih ya, maksudnya termasuk literasi. Benar-benar kalau misalkan literasi di digital gitu ya, anak-anak suka baca informasi yang setengah-setengah kadang gitu. Tayangan itu kita nggak bisa kontrol. Perkembangan teknologi kita nggak bisa kontrol. Itu ada dampak positif dan negatif. Dan tergantung bagaimana kita nih sebagai orang dewasa yang ada di sekitar anak itu punya peran besar untuk mengontrol. Ya, di rumah ada orang tua, di sekolah ada guru yang selalu mengingatkan bagaimana anak itu bisa menggunakan gadgetnya itu dengan cara yang baik. Terus kemudian kalau misalkan bicara literasi ya, literasi banyak ada mulai buku, semua di kita juga termasuk ada literasinya. Cuma kan bagaimana kita memandang itu. Nah, kalau dari kebanyakan masyarakat sekarang, kecepatan informasi itu penting sih, sangat ada positifnya. Cuma kadang ada negatifnya itu ketika orang-orang cuma melihat highlightnya doang, depannya doang, judulnya doang, bacanya oh nih ada kejadian ini nih, serem banget gitu kan. Ada ular kepalanya gede banget gitu kan, gedenya kayak udah misalnya udah padahal kan cuma 2 meter atau 1 meter kalau mereka baca, tapi kadang masyarakat di kita tuh kadang menyampaikannya berlebihan gitu. Jadi itu sih yang jadi negatifnya ya. Kalau kita bicara tentang negatifnya, bagaimana kita mengatasinya ya itu kita sebagai kadang seorang tua ya, orang tua lebih banyak kayak nonton nih di TikTok lah, tayang sebagainya, langsung tuh nyebarin ke teman-teman, ibu-ibunya ngobrol sebagainya. Oh iya tahu ini kayaknya ada yang meninggal nih artis, gitu kan biasanya ibu. Taunya kalau baca informasi ya kita sebagai anak ataupun sebagai anak muda yang memang paham literasi, ya kita yang mengingatkan, enggak itu hoax, maksudnya itu nggak benar, beritanya ini gitu. Kita beritahu faktanya seperti apa, jangan sampai kita membiarkan yang salah itu dibiarkan gitu dengan cara berpikir mereka gitu. Terus tadi pertanyaan kakak apa? Dampak positif dari meningkatnya minat baca nih Kak, dampak positif dan jangka panjang terhadap peningkatan minat baca ke sumber daya manusianya. Pasti ada sisi positifnya ya, maksudnya dalam peningkatan literasinya yang dibangun dari memang anak-anak itu di usia anak-anak itu sangat punya peranan penting banget untuk kita bentuk ke depannya seperti apa gitu ya, mau diarahkan untuk yang seperti apa ya punya pengaruh. Dan termasuk pembekalan, bagaimana kita membekali anak ini untuk dari arus teknologi, kemudian perilaku lingkungan sekitar sebagainya, itu punya gaya hidup, nah dan sebagainya. Itu kita punya kontrol sebagai orang tua, sebagai orang dewasa yang ada di sekitar anak untuk memberikan pembekalan untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian literasi ya itu misalkan kita ajarkan bahwa setiap informasi yang kalian dapat, coba cari lagi di informasi yang lain, cari berita, maksudnya cari lagi biar nanti mereka menemukan perbandingan dari informasi yang lain gitu. Kalau dapat informasi ini, coba cari yang lebih lengkapnya di beritanya gitu ya. Jangan hanya baca judulnya tapi mereka nggak paham isinya. Kan kadang banyak seperti itu, kayak misalnya di Instagram judulnya apa gitu ya, komentarnya wah udah macam-macam aja tuh, padahal captionnya udah dijelasin tuh kejadiannya seperti ini. Biasanya backgroundnya pemandangan kota putih. Kayak gitu, udah marah-marah aja tuh ngeliat gambarnya seperti itu, kayak judulnya seperti itu. Terus nih misalkan seorang anak berhubungan dengan orang ayahnya gitu kan, kadang kan pasti netizen udah beranggapan negatif ini. Itu anaknya aja yang mau ini udah ngejudge itu kan luar biasa sih ya, sampai segitunya kalau netizen yang nggak baca atau nggak ada literasinya gitu. Jadi ya kalau kita baca literasinya ternyata kan oh dia anaknya mengalami ancaman sama orang tuanya, sama ayahnya gini. Itu kan bisa jadi faktor, maksudnya hal-hal kayak gitu kadang masih banyak banget di masyarakat kita dan perlu menyebarkan sih, maksudnya dengan hadirnya warawiri aja dan teman-teman yang lain yang punya minat untuk meningkatkan literasi itu luar biasa sih, maksudnya memperbanyak komunitas. Nggak apa-apa, tunjukkan aja kalau emang kita senang baca. Kalau misalkan senang baca, jangan cuma baca, boleh tuh misalkan buat tulisan, sebarkan gitu, itu sih. Ya udah gitu juga kalau ngomongin minat baca, biasanya kan kita identiknya sama buku ya, sama biasanya teksnya tuh yang lebih panjang gitu, sehingga resiko untuk misinterpretasi kayak misalnya ada berita nih, kan suka salah interpretasi tuh.
kalau misalnya bacanya tuh buku, bacanya tuh teks yang lebih panjang, biasa disampaikan lebih detail kan. Dan orang yang minat bacanya tinggi adalah orang yang mau gitu untuk baca itu sampai habis. Kalau minat bacanya rendah, ya udah judul aja. Habis itu langsung komentar. Judul aja, ular berkepala kuda gitu. Jadi sesuai sama surveinya ya, kalau memang minat baca Indonesia ya. Ntar editor nanti masukin ular kepala kuda ya. Kalau nggak anak keluarga kopi. Aduh, ya Tapi Allah. untuk sekarang kan jadi guru ya kak, sisa-sisanya tuh gimana kak literasi? 2 guru Kondisi real gitu Iya, kita kondisi kondisi real. real nih. Saat ini lah gitu. Iya si siswa. Si siswanya. Ya, Oh, dari kakak berdua. bareng ya. Ada 3. Satu-satu aja. Orang lagi nih aja Ngomong ntar barengan dua-duanya. Teknologi digital sama pendidikan sepanjang hayat itu sebenarnya masyarakat sudah mulai tergiring kepada teknologi digital. Orang tua masukin anaknya sekolah SD kelas 1 daftarnya pakai Google Form. Iya. Sedangkan orang tuanya, aduh saya apa nih pakai Google Form. Dulu saya pakai disket bukan pakai Google Drive. Disket yang umur berapa itu? Basket apa? Nah, disket itu micro SD, namun bentuknya sekali pakai tuh. Kalau sebelum flash disk pakai disket. Sebelum flash disk tuh. Kalau sekarang kan udah komputasi cloud tuh. Iya. Komputasi cloud kan, Iya, kayak Google Drive. nggak ada Iya. bentuk fisiknya lagi. Bentuk fisika. Nah, sudah bayangkan coba orang tua masukin anak ke sekolah pakai teknologi digital yang Google Form itu, kan ibunya itu angkatan generasi X gitu. Ya, nah itu kan pendidikan terus menggiring orang untuk maju kan. Nah, sedangkan si ibunya ini pada zaman dia sekolah tuh belum ada Belum. smartphone. Nah, jadi kalau menurut saya sih niatnya bagus nih, daftar online, pengaduan online, terus media informasi berbasis teknologi digital tuh bagus. Nah, usernya nih harusnya kan dibelah dulu demografinya, baby boomer, generasi X, generasi Y, milenial, Gen Z gitu. Nah, lalu gimana tuh sama orang tuanya yang tidak melek teknologi? Nah, tugas LSM lah, lembaga swadaya masyarakat, yang mencerdaskan nih orang-orang di masyarakat, kayak dia memberikan sosialisasi masuk sekolah berbasis digital, Iya. penyuluhan, terus pengaduan lewat online tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Iya. Bisa lo curhat ke psikolog, ada di kantor ini gitu. Programnya sudah ada, perangkatnya sudah ada, ya kan? Tapi mendeliverinya itu tidak semuanya sampai ke tahap paling bawah nih, masyarakat yang di grassroots, ya kan? Maka saya tuh punya tulisan gini ya, saya pernah nulis bahwa Indonesia itu maju bukan karena pendidikan formalnya, tapi datang dari masyarakat itu sendiri yang disebut lembaga swadaya masyarakat. Contoh yang kita kenal organisasi masyarakat keislaman maupun kemasyarakatan tuh kayak NU, Muhammadiyah, itu berarti mereka punya rumah sakit, mereka punya sekolah dalam bentuk pesantren maupun ya kan dalam bentuk kampus. Nah, coba bayangkan kalau pendidikan di Indonesia ini bertumpu sama pendidikan formal sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri, kan kenyataannya 270 juta sama pendidikan yang tersedia dan kuota beasiswa yang tersedia kan tidak memadai. Nah, maka tuh literasi teknologi digital yang sudah ada nih, kayak kita daftar ke rumah sakit pakai antri online, ya kan, itu kan masyarakat tuh sudah mulai digiring tuh ke masyarakat digital. Kalau saya setuju gitu, tapi siapa yang mengedukasi dia, siapa yang mau memberikan pelatihan ataupun ya pemahaman tentang penggunaan itu tersebut. Itu pun gimana mau daftar bu, saya aja nggak tahu bentuknya kayak gimana. Iya. Nah gitu. Nah, korelasinya si Taman Baca Masyarakat kayak Warawiri Mengajar ini, dia hadir di tengah masyarakat yang paling bawah gitu. Terkadang
program-program dari pusat itu dari dinas ke kabupaten ke kota ke camat. Nah dari camat ini nih karena hanya pamfletnya aja yang disebar di mading kecamatan, mading kelurahan. Sedangkan orang ke kelurahan kecamatan kalau lagi butuh doang. Iya, jarang banget. si Pak merhatiin mading itu jarang Iya. sekarang ke kelurahan. Oke, kita balik lagi bonus demografinya. Pengguna medsos terbanyak kan orang Indonesia. Iya, tapi kan baby boomer sama X dan Y itu dia kan di Facebook. Dia kan belum migrasi tuh ke TikTok. Dia Iya, belum. betul. Iya, ini kita berkaitan sama ini ya. Tema hari ini ya kan relevansi ya kan. Nah, terus jadi terus orang-orang yang punya niat kayak kita ini nih kerja kemanusiaan bidangnya pendidikan tapi mendampingi masyarakat gitu, mengawal program-program pemerintah gitu. Nah, agar sampai ke masyarakat yang paling bawah gitu. Karena apa sekarang itu kan memang sih bonus demografi. Iya. Tapi nanti di 2030 di 2045 kalau sekarang tuh masih banyak generasi-generasi yang lebih dahulu yang program-program yang terlalu maju yang berbasis digital itu tidak kena gitu. Pertanyaan ke generasi kita. Iya, si milenial, Gen Z, Gen A. Nah, baru tuh dia melek, dia digital natif. Sedangkan kayak X, Y, baby boomer tuh, dia sampai kita tolong. Iya. Ini tolonglah daftarin online anak saya masukin sekolah. Ini jadiin PDF gimana? Nah, Gitu. betul. Iya. Ya enggak? PDF gimana PDF? Jadi omong kosong kalau kita bicara kemajuan zaman tadi temanya bicara peradaban itu kita seolah-olah ngomong bisa ini bisa itu datang dari Mars. Di Mars tuh ada bulan ada seolah-olah kita tuh orang yang paling tahu sendiri. Saya dari Mars, di Mars saya melihat tanah merah gitu, cahaya begitu. Dia orang ngomong apa? Kata masyarakat yang ini orang ngomong apa ya? Apa yang dia ngomong itu? Karena kita tidak bisa, kita belum membelah demografinya, tidak sesuai sasaran gitu. Nah makanya tuh si Warawiri Mengajar itu dia bikin ini loh kegiatan, dia dibelah dulu kebutuhannya. Contoh nih si Taman Baca Masyarakat, bukunya kan anak-anak tuh. Nah terus bimbel gratis tuh buat anak-anak. Harapan saya kan daripada ngajak orang tuanya yang sibuk, yang belum tentu juga mau diajak membaca, datang gitu. Lebih baik nih saya fokus aja nih sama generasi yang akan datang nih, karena masih bisa dibentuk kan, karena dia masih kecil kan. Nah terus si Warawiri Mengajar tuh punya kegiatan dialog peradaban, buku bercerita, sama membumikan situs sejarah di Kota Tangerang. Saya mengajak milenial Gen Z itu ke kafe-kafe sambil bedah buku, ngasih motivasi buku apa yang kamu baca, ayo kita ulas bersama intisarinya apa dari buku itu. Nah itu kita udah berjalan tuh dari kafe ke kafe, terus dialog peradaban ada current isu nih, misalnya isu kekerasan dalam rumah tangga, terus putus sekolah, kita dialogin, kita diskusikan di kafe-kafe, mendatangkan narasumber. Itu ada tuh si Warawiri Mengajar. Lalu kita jalan-jalan sambil museum tour, kita ke Taman Makam Pahlawan, kita ngajak milenial Gen Z. Ini makam pahlawan, di sini ada peristiwa pertempuran Lengkong. Jangan jalannya aja yang dilalui, tapi nama jalannya nggak tahu sama sosoknya kayak Dan Mogot, orang termuda ya kan, jenderal termuda 19 tahun gugur di peristiwa Lengkong. Terus kenapa di Tangerang itu banyak penjara-penjara anak? Ya karena kota Tangerang itu sebagai penopang ketika orang Belanda anaknya bandel diasingkan di situ. Biar ada perubahan sikap. Nah, itu kan itu semua kan literasi. Nah, gitu. Lalu Warawiri ada kajian, itu sasarannya bapak-bapak juga. Tuh, ada pelatihan. Nah, jadi literasi digital, teknologi, kemajuan zaman sama relate apa enggak nih gitu ya. Kalau menurut saya itu semuanya relate. Tetap kekurangannya cuma satu, tidak konsisten mendampingi masyarakat itu. Jadi kita nih, udah kita ada fotonya, kita ada LPG-nya, udah kita laporin kewajiban kita, karena acaranya udah terselenggara, tapi output-nya belum.
dampak dari kegiatan itu apa, RTL-nya, rencana tindak lanjut gitu. Saatnya jadi hit and run ya kalau kayak gitu takutnya ya. Iya. Oke, mungkin kita ke pertanyaan terakhir sekaligus closing statement nih, Kak Panji dan kawan-kawan. Berarti bahwa di zaman yang udah berubah, cara orang mengakses informasi juga udah berkembang gitu. Minat baca tuh masih sangat-sangat relevan ya. Minat baca tuh masih bisa sangat-sangat membantu baik anak-anak maupun orang tuanya gitu dalam mendidik anak, dan juga kalau secara general gitu, secara makro ya pastinya akan berdampak juga gitu ke pembangunan manusia gitu apa aja. Iya. Saya lagi nih. Nih. Dampaknya sudah nyata ya. Iya. Indonesia yang mitosnya dijajah 350 tahun baru mencapai merdeka itu kan ketika ada politik etis. Iya. Dimana Pan Deventer itu atau novel Mutatuli itu yang ditulis Max Havelaar itu, dia berontak kepada pemerintahan Belanda. Kok kita sebagai orang Belanda kejamnya luar biasa ya, tidak punya rasa kemanusiaan ya. Hasil buminya dibawa ke Belanda, ke VOC. Tanahnya kita jajah, orangnya tidak kita cerdaskan. Lalu tuh dari politik etis itu tersebut ya, oke, ya sudah kita bikin aja pendidikan, tapi syaratnya 3. 1, kaum priai, hanya orang-orang bangsawan kan, kayak Raden Ajeng Kartini yang bisa sekolah, terus Surya Diningrat kayak Ki Hajar Dewantara yang boleh sekolah, karena kan dia priai. Orang-orang yang bapaknya itu bergelar, kan berkontribusi juga terhadap Hindia Belanda, ya kan. Terus yang kedua itu orang-orang keturunan kayak etnis Tionghoa gitu, etnis orang-orang Portugis. Nah, itu boleh sekolah gitu. Terus orang yang perempuan tidak boleh sekolah gitu. Makanya kan di politik etis itu kenapa sih tidak dibekali pendidikan sama para penjajah itu? Karena kalau dia melek literasi, dia tidak lagi berontak lewat otot, tapi dia berontak lewat otak. Ketika Bung Hatta itu bikin perhimpunan Indonesia di Belanda di umur 20 tahun, itu kan karena dia dapat privilege bisa sekolah di luar negeri, karena dia bisa baca gitu. Contoh kasus, orang Indonesia mah nggak bakalan jadi pilot. Orang Indonesia mah kakinya pendek, nggak tinggi-tinggi. Nanti kalau nginjek gas sama remnya gimana? Nggak nyampe. Padahal mah dalam pesawat kokpit nggak ada gas yang diinjek. Saya juga bikin. Iya nggak? Iya. Tapi kan karena dia tidak berpikir kritis, dia nggak manggut-manggut. Iya. Saya nggak punya bakat ya. Saya udah kutukan ini nggak bisa jadi pilot. Karena mobil aja Nggak nyampe. iya gitu. Pesawat. Pesawat, karena pesawat pakai. Iya. Gimana sih pesawat? Nah. Apa dipencet? Itu kan literasi, Iya. ya kan? Kita baru merasakan nikmatnya literasi Indonesia, menikmati alam Indonesia itu kan setelah kita merdeka. Merdeka itu kan berangkat dari kebangkitan nasional, gerakan Budi Utomo 1908, Utopia itu. Coba kalau Belanda kagak punya dia setengah mati nih, gimana caranya nggak ada akses pendidikan buat buat Bumi Putra. Setengah mati nih, pokoknya kita cari cara jangan sampai dikasih akses pendidikan untuk warga Indonesia, Bumi Putra. Terus kata si Pan Deventer tuh, kata si Mutatuli itu, novel-novelnya itu sungguh tidak punya kemanusiaan, hasil buminya dirampok, tapi orangnya tidak dicerdaskan. Ya udah kita kasih dah, tapi 3 priai, turunan etnis Tionghoa ataupun bule Portugis itu. Nah itu, makanya kalau kita renungin ya, kalau kita baca nih buku nih Renungan Indonesia Sahrir, ya kan, Madilognya Tan Malaka, ya kan, terus kita baca Mencapai Indonesia Merdeka Bung Hatta, terus peledoinya Bung Karno yang di penjara di Sukamiskin Bandung itu, yang dia disidang sama Hindia Belanda, dia menulis Indonesia Merdeka, Indonesia Menggugat 1929 ya. Itu kan kalau kita renungin nih nggak bakal bisa kita renungin orang kita belum baca bukunya. Iya sih. Jadi
jadi semakin majunya literasi yang teknologi digital media, semakin ingin penasaran kita sama manuskripnya, sama coretan-coretan awalnya itu. Gitu. Kita kembali ke apa sih namanya, sumber primer. Kita kembali ke sumber primer, bukunya Madilog Tan Malaka yang ditulis di Kalibata itu kita baca, kita mengenal nih arah Indonesia itu kemana. Kita baca lagi ya Renungan Indonesia yang Sultan Syahrir. Nah, terus kita baca lagi tuh kebudayaan pendidikannya Ki Hajar Dewantara tentang konsep pendidikan Indonesia. Nah, tapi nggak bakal kita bisa bayangkan orang kita belum baca manuskripnya. Betul. Jadi saya buat apa motivasi? Wah, ayo kita bicara Indonesia 2045, sedangkan pondasinya ditinggalin tuh. Gitu. Ya, sepenting itu berarti minat baca. Jadi apapun itu harus tetap ada bacaannya dulu gitu. Iya. Kita mesti bisa baca. Kita pakai batik Tuthuri Handayani dari SD loh. Tapi kita nggak pernah dikasih tahu siapa pencetus arti itu. Bhinneka Tunggal Ika itu ujuk-ujuk dari Soekarno, dari Tan Malaka atau dari Sayuti Malik, bukan. Itu bahasa warisan dari Sanskerta. Bhinneka Tunggal Ika yang diwarisin Mamputan Tular. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu? Kita balik lagi ke pusakaan, kita baca buku lagi. Oke, pusakanya mentok, kita baca lagi buku PDF-nya. I love you PDF. I love PDF. Penting banget. Ada. Jadi seberapa penting membaca? Penting banget. Sangat penting. Sangat penting. Mulai dari buat ketahanan masyarakat, buat pembangunan manusia, bahkan buat manusia itu sendiri mengetahui sejarahnya mereka. Wah, segala-galanya tuh. Iya. Minat baca itu sangat berperan ya Kak Panji ya. Banget. Bahkan tuh buat kata saya ingat sama Abraham Lincoln ya, Presiden Amerika yang ini kutipan ya. Masyarakat akan bisa menyelesaikan masalah sendiri selama dipermudah informasinya, tidak disumbat. Kan ada yang menyumbat informasi. Di keluarga saya aja nih dapat beasiswa LPDP. Oh, oke. Tapi kalau saya share, waduh, ntar dia jadi pesaing keluarga saya. Oh, ada begitu ya, saya baru tahu tuh. Hah? Ada nggak? Kalau nggak ada, ya oke lah. Kalau nggak ada deh. Ya, kenapa bansos ditangkap penyelenggara bansos? Kenapa dulu? Karena kata Bung Hatta, Indonesia itu bukan kekurangan orang pintar, kekurangan orang jujur. Sama Kak Panji, Kak Kobi dan Kak Maulana, bahwa minat baca dan literasi itu berarti masih sangat-sangat penting, sangat-sangat relevan terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, jangan pernah bosan-bosan untuk membaca buku, mencari informasi dari mana saja, cross check selalu apa yang Anda dapatkan di media sosial dan media-media lainnya. Untuk itu kami pamit undur diri. Kak Panji terima kasih, Kak Obi terima kasih, Kak Maulana terima kasih. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa. Jargon dulu kali jargon. Oh iya, jargon warawiri. Warawiri mengajar. Udah pada lupa nih ya. Dari hati mencerdaskan negeri. Oh iya, dari hati mencerdaskan negeri. Warawiri mengajar. Dari hati mencerdaskan negeri.